Di video kali ini kita akan membahas beberapa tips untuk membuat login screen dengan UX yang lebih baik. Tapi sebelumnya, intro dulu. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuko Aldianto, seorang UI UX designer dari dusweb.com. Di video kali ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa membantu kita untuk mendesain login screen dengan UX yang lebih baik. Teman-teman di sini pasti sudah tahu apa itu login screen. Di semua aplikasi atau website yang punya member atau user pasti menggunakan login screen sebelum user bisa menggunakan platform tersebut. Login screen di sini yang saya maksud itu termasuk login atau sign in dan juga sign up atau registration screen. Karena pada dasarnya dua halaman itu mirip-mirip hampir sama. Nah, di halaman login ini sebenarnya hanya ada sedikit elemen, hanya ada satu form saja dan satu tombol. Tapi ternyata banyak yang bisa kita perhatikan di setiap detail elemennya. Dan memang mendesain login screen bisa dikatakan adalah sebuah tugas yang gampang buat kebanyakan teman-teman UI UX designer. Tapi karena itulah banyak teman-teman desainer yang menyepelekannya. Login screen ini penting karena ini adalah pintu di mana user bisa berinteraksi dengan website atau aplikasi kita. Jika user bisa login dengan lancar, maka mereka akan punya pengalaman awal yang nyaman dengan aplikasi kita. Tapi kalau dari awal saja mereka sudah gagal di login screen atau registration screen, aplikasi kita akan kehilangan user. Dan hal ini akan berpengaruh langsung ke bisnis kita. Apalagi jika user diminta login untuk berkali-kali setiap mereka mengunjungi website atau aplikasi kita, maka login screen ini harus dibuat dengan sesimpel mungkin dan effortless bagi user. Maka dari itu, di sini kita akan membahas beberapa tips penting untuk mendesain login screen dengan UX yang lebih baik. Oke, langsung saja kita akan bahas tips yang pertama. Kita akan ke Figma untuk penjelasan biar saya bisa menunjukkan contohnya juga. Oke, kita langsung ke Figma. Oke, tips yang pertama adalah autofocus pada field pertama. Salah satu fundamental interaction design adalah untuk remove interaction. Artinya, sebisa mungkin meminimalisir interaksi, meminimalisir jumlah klik, meminimalisir waktu tunggu, sehingga waktu yang dibutuhkan user untuk berinteraksi dengan platform kita itu semakin sedikit atau semakin cepat. Salah satu contohnya adalah pada login screen ini. Kita semua tahu mungkin hampir 100% setiap user yang datang ke login screen, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah untuk mengklik field email address di sini. Field pertama yaitu email address, kan? Jadi ada baiknya kita mengurangi effort mereka dan langsung membuat autofocus pada field email. Autofocus di sini artinya bukan autofocus kayak kamera ya, tapi fokus itu adalah kondisi di mana sebuah field atau button itu keklik. Biasanya field ketika keklik itu akan berwarna seperti warna aksen yang digunakan oleh aplikasi tersebut. Nah, di sini contohnya fieldnya sudah terklik dan sudah ke outline warna hijau seperti ini. Jadi langsung saja untuk login screen field pertama ini kita buat autofocus seperti ini. Oke. Tips yang kedua, gunakan keyboard khusus email. Karena salah satu field yang hampir pasti ada di login screen adalah email address. Dan di email address pasti ada simbol @ dan titik, ya kan? Jadi alangkah lebih baik ketika user ingin mengetik email address-nya, kita menggunakan keyboard yang memang dikhususkan untuk email address, yang mempunyai simbol @ dan titik itu langsung di depan seperti ini contohnya. Jadi user itu nggak perlu ngeklik tombol untuk memindah keyboard simbol di sini. Jadi kita tampilkan langsung simbol @ dan titik langsung di depan sini biar mereka bisa mengetik email mereka dengan lebih cepat seperti itu. Tips yang ketiga, langsung validasi field ketika user mengetik. Ini adalah salah satu masalah yang sering saya alami sendiri ketika mengisi form, terutama form yang panjang. Jadi masih ada beberapa aplikasi atau website yang menunjukkan error itu setelah kita mencet tombol submit. Hal ini sangat tidak efektif karena user harus balik lagi ke field yang awal dan mengisinya secara manual. Lebih parahnya lagi, ada juga aplikasi atau website yang cuma ngasih tahu kalau ada error, tapi nggak ngasih tahu errornya itu di mana. Hal ini bisa bikin user stres. Ini contohnya yang bagus. Jadi ketika user mengetik misalkan email di sini, ya kan, kukoaldi@gmail di sini kan
.com-nya itu kurang. Jadi langsung aplikasi itu bisa langsung mengecek kalau email ini itu kurang .com, looks like you're missing .com. Langsung dikasih tahu di mana salahnya dan dikasih tahu juga salahnya itu apa. Jadi user bisa langsung mengisi field ini dengan benar seperti itu. Tips keempat, saat register, tunjukkan syarat minimum pembuatan password untuk user. Daripada kita menunjukkan error setelah user membuat passwordnya, lebih baik kita langsung mengingatkan user di awal syarat minimum untuk membuat password itu seperti apa, agar user itu tahu harus membuat passwordnya itu bagaimana. Contohnya di sini, saat mengetik password, ini misalkan dia baru ngetik 5 letter atau 5 huruf. Di sini ada teks, yaitu your password must be at least 6 characters. Jadi langsung dikasih tahu syarat untuk membuat password di aplikasi ini. Dan juga kalau bisa dimunculkan hanya ketika field aktif. Jadi ketika user itu ngetik, ini baru muncul. Tapi ketika password sudah memenuhi syarat, ini bisa hilang atau di hide seperti itu. Dan optional juga bisa dikasih kayak password strengthness. Kalau misalkan password ini karakternya sudah banyak, berarti itu sudah sangat kuat, tidak mudah untuk dibobol seperti itu. Dan kalau password ini terlalu mudah ditebak, strength-nya akan low seperti itu. Jadi bisa menjadi optional juga untuk password strengthness di register screen ini. Tips kelima, kasih fitur untuk nyontek password. Fitur ini dibuat biar kita bisa ngelihat password yang sedang kita ketik. Biar tampilannya itu nggak cuma bintang-bintang, biar kita bisa mengurangi salah ketik. Apalagi kalau user itu sering lupa passwordnya, seperti saya. Dan ini bisa kita lihat contohnya. Di sini ada simbol atau icon mata. Kalau ini diklik, dia akan kelihatan passwordnya seperti ini. Bisa ditoggle, bukan ditoggle, bisa ditoggle, diklik lagi. Kalau diklik nanti jadi bidang-bidang lagi. Kalau diklik jadi kelihatan lagi. Seperti itu, biar user bisa memastikan kalau password yang mereka ketik itu sudah benar atau belum. Oke? Tips yang keenam, gunakan label yang spesifik pada tombol. Label pada sebuah button adalah kesempatan kita untuk menarik user. Kalau tombol ini menggunakan label yang ambigu dan tidak spesifik, kita akan beresiko kehilangan user. Jadi gunakan label yang sespesifik mungkin. Apa yang akan terjadi ketika user mengklik tombol tersebut? Contohnya seperti ini. Ini contoh yang kurang baik, yaitu setelah di halaman login. Ini cuma ada kalau labelnya itu continue. Itu continue kemana? Kan nggak tahu ya. Yang benar itu seperti ini contohnya. Login ya login di sini. Tabelnya labelnya itu ya login. Karena label yang spesifik memang karena kita mau login. Ini bukan setup. Login. Okay. Kalau continue, ini masih ambigu. Bisa jadi continue ini malah ngisi form lagi. Jadi lebih baik label untuk tombol login ya langsung login saja seperti itu. Tips yang ketujuh, tambahkan fitur login alternatif. Seperti yang sudah kita bahas di poin pertama tadi, poin 1, yaitu salah satu fundamental interaction design adalah meremove interaction. Jadi artinya sebisa mungkin meminimalisir interaksi, meminimalisir jumlah klik dari user. Jadi sebagai alternatif di mana user harus mengetik email dan passwordnya secara berulang, ada baiknya kita menyediakan cara login alternatif, yaitu dengan menggunakan account yang sudah kita punyai seperti Gmail, Facebook, iCloud, dan lain-lain. Kalau favorit saya sendiri sebagai user, khususnya untuk mobile app, yaitu ada fitur Face ID-nya. Karena kita nggak perlu mencat apa-apa lagi, kita nggak perlu ngetik, tinggal lihat screen saja langsung bisa login secara otomatis. Contohnya seperti ini. Memang yang utama tetap ada email address dan password, tapi kita bisa kasih alternatif di bawahnya seperti ini. Bahkan kalau memang sudah sebuah aplikasi itu sudah, kalau dari datanya kebanyakan user itu sudah pakai salah satu dari ini atau kan Face ID, bisa langsung Face ID ini digunakan sebagai login utama. Jadi ketika
mereka membuka halaman screen, langsung otomatis menyekan Face ID dari usernya itu sendiri. Hal itu bisa membuat proses login lebih cepat, jadi nggak perlu mengklik tombol Face ID ini. Ini contohnya ketika kasih metode alternatif untuk login, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan user untuk login itu semakin baik, seperti itu. Tips yang ke-8, remove checkbox untuk Terms of Service. Memang sudah jadi peraturan umum ketika user ingin membagikan email dan password pada waktu registrasi, user harus dengan sadar dan bersedia menyetujui Terms of Service dan Privacy Policy di app tersebut. Nah, biasanya kita bisa melihat ada checkbox yang ada teksnya I agree bla 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 di atas tombol registration. Alangkah baiknya jika kita bisa meminimalisir effort user untuk ngeklik satu checkbox ini, dan kita letakkan saja kalimat persetujuan tadi itu di bagian bawah. Contohnya seperti ini. Biasanya kan setelah password itu ada checkbox I agree to Terms of Service and Privacy Policy. Nah, daripada kita meminta user untuk ngeklik ini biar untuk centang, ya kan, lebih baik kita langsung letakkan ini di bawah seperti ini. By signing up atau by login, you agree to our Terms of Service and Privacy Policy, seperti itu. Jadi user nggak perlu lagi ngeklik atau ngecek di checkbox ini, seperti itu. Ini akan membuat proses register lebih cepat. Tips yang ke-9, hindari istilah sign in dan sign up. Kenapa? Karena sign in dan sign up ini sekilas kata-katanya terlalu mirip. Depannya sama-sama ada sign, ya kan? Cuma beda di belakangan, yaitu in dan up. Akan jadi masalah kalau usernya ini tuh nggak teliti, atau mungkin user lagi ngantuk, atau lagi nggak fokus, bisa-bisa malah ketukar, mau sign up malah sign in, dan sebaliknya. Alangkah baiknya gunakan istilah yang memang berbeda, seperti login dan register, atau create account dan sign in, atau yang lainnya. Intinya hindari gunakan istilah yang terlalu mirip untuk dua hal yang berbeda untuk mengurangi human error dari user. Contohnya seperti ini, sign in dan sign up ini kan sekilas mirip, ya kan. Jadi lebih baik gunakan login dan register atau sign in dan create account dan kata-kata yang lain. Yang penting jangan terlalu mirip, seperti itu. Tips yang ke-10, usahakan user itu bisa pindah dari halaman login ke register dan sebaliknya dengan mudah. Misalkan user salah masuk halaman, mau login dia malah masuk ke halaman register. Alangkah baiknya kita menyantumkan link login di halaman register dan sebaliknya, biar user itu bisa pindah-pindah antar halaman tadi itu dengan mudah. Contohnya seperti ini di halaman login. Di bawah kita kasih link untuk register, kan? Jadi kalau di halaman login kamu belum punya account, maka register di sini. Lalu di halaman register, kamu sudah punya account, maka login di sini. Jadi biasanya yang berbentuk link saja, karena kalau tombol itu hanya satu saja, tombolnya itu ada satu, jadi usahakan ini bentuknya link saja, seperti itu. Tips yang ke-11, login menggunakan email bukan username. Alasannya karena username ini lebih susah dihafalkan. Apalagi jika di setiap website atau app kita menggunakan username yang berbeda-beda. Karena username pilihan kita bisa saja sudah dipakai oleh orang lain dan nggak bisa kita pakai di suatu app atau website. Jadi akan lebih mudah menghafal satu email karena email ini bisa kita gunakan untuk login di semua atau di banyak website dan aplikasi yang kita gunakan, dan akan memudahkan user kalau mereka bisa login kemana-mana hanya dengan satu email tersebut. Contohnya seperti ini, ya ini pakai email saja seperti ini daripada menggunakan username, karena tadi username itu kan nggak bisa sama ya. Jadi misalkan di aplikasi A ini saya sudah pakai @kukualdi gitu. Nah di aplikasi B saya pengen @kukualdi lagi, tapi ternyata username ini sudah dipakai oleh orang lain. Jadi saya harus pakai username lain, misalkan @kukualdi123. Nah itu kan bikin kita menghafal ya. Kalau di aplikasi satu dan aplikasi yang lain username kita itu berbeda. Jadi lebih enak dan lebih nyaman kalau kita menggunakan email address, karena ini bisa karena
beberapa app kita bisa menggunakan email address yang sama dan email address ini nggak mungkin dipakai oleh orang lain, seperti itu. Tips ke-12, ketika login dan user salah input password, kasih tahu apa yang salah. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya sering reset password di sebuah website atau app, yaitu karena tiap saya masukin password itu sering salah, dan parahnya kita user itu nggak dikasih tahu salahnya di mana dan apa syarat minimum password di website atau aplikasi tersebut. Karena syarat minimum pembuatan password di setiap website dan app itu kan berbeda-beda ya. Jadi kadang ada yang butuh huruf kapital di depan, kadang ada yang nggak boleh pakai simbol, kadang ada yang harus berapa jumlah letternya seperti itu dan lain-lain. Jadi alangkah lebih baik ketika user login dan salah masukin password, kasih tahu salahnya itu apa syarat password minimum di app tersebut, biar user itu lebih mudah untuk mengingat password yang benar. Contohnya seperti ini, ketika login dan kita salah masukin password, di sini ada tulisannya incorrect password, lalu password must include at least one capital letter. Jadi password minimum di app ini itu harus ada huruf kapitalnya, ya kan? Jadi user itu bisa mengingat-ingat, oh ternyata ini harus pakai satu kapital, dan mereka akan ganti password dengan password yang benar. Jadi kasih tahu apa salahnya dan kasih tahu syarat minimum passwordnya biar user bisa mengingat password yang benar dengan lebih mudah, seperti itu. Tips yang ke-13, autofill ketika mengulang halaman. Biasanya jika user salah input password dan mencet tombol login atau submit, halamannya akan refresh dan email passwordnya tadi itu akan hilang. Jadi user itu disuruh ngetik lagi dari awal. Ini bisa makan waktu, apalagi jika proses ini itu berulang-ulang. Alangkah baiknya ketika user salah input dan halamannya refresh, email dan passwordnya itu sudah autofill, sudah otomatis keisi dari halaman sebelumnya, sebelum di refresh, biar user itu nggak perlu ngetik lagi dari awal, minimal emailnya lah. Karena email address kan cukup panjang ya biasanya, jadi akan menghemat waktu user untuk login, seperti itu. Ini contohnya, ketika di refresh dia hilang, jadi user harus ngetik lagi, harus ngetik email dan password lagi. Ini contoh yang bagus karena setelah refresh, email dan passwordnya itu masih ada, tapi tetap ada teks validasi seperti ini. Jadi setelah halaman refresh, email address dan password sudah autofill seperti ini. Tips yang ke-14, jangan lupa fitur reset password. Ya, kalau ini mungkin sebagian teman-teman sudah tahu, tapi cuma mau mengingatkan saja. Di halaman login jangan sampai kelupaan fitur reset password. Biasanya cukup kita kasih link forgot password saja di sekitar field passwordnya. Tujuannya kalau user lupa password, mereka bisa mereset password dengan dikirimkan link reset password ke email mereka. Contohnya seperti ini. Ini halaman login dan di sekitar password, ini saya taruh di bawahnya, ada link untuk forgot password di sini. Oke, jadi jangan lupakan, walaupun ini simple tapi jangan sampai dilupakan. Oke. Tips ke-15 dan yang terakhir, yaitu autofill email di screen reset password. Sebisa mungkin jika user sudah ngisi email di halaman login, lalu user ngeklik forgot password, usahakan di field emailnya itu sudah autofill dari halaman login di halaman sebelumnya. Hal ini bisa mengurangi stres dari user yang sudah nyoba password berkali-kali tapi gagal. Jangan kita tambah stres mereka dengan nyuruh mereka ngetik email mereka lagi dari awal di halaman ini. Contohnya seperti ini halaman reset password. Di sini langsung ke isi dengan otomatis untuk email address-nya. Jika user sudah ngisi email di halaman login di halaman sebelumnya, lalu ngeklik tombol forgot password yang tadi, yang ini, usahakan email di sini sudah otomatis terisi. Oke, lalu klik tombol ini dan akan dapat link di email mereka seperti itu. Jadi itu adalah beberapa tips untuk membuat dan mendesain halaman login dengan UX yang lebih baik. Memang cukup panjang, agak banyak tipsnya, tapi saya jadikan satu video saja daripada nanti saya bikin part-part yang lain nanti
teman-teman malah agak ribet nontonnya. Mungkin dari tips-tips yang kita bahas tadi ada yang saya lewatkan dan ada masukan dari teman-teman, silahkan komen di bawah, kita bisa diskusi bersama. Itu dulu video UI UX kali ini. Untuk menonton video UI UX yang lain, silahkan klik playlist di atas ini. Follow juga Instagramku Koaldi karena di sana saya sering share tentang tips-tips desain UI UX, tips freelance, dan juga saya sering share tentang lowongan pekerjaan. Jadi silakan di follow. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nah ini juga bisa. Saya Koaldianto, pamit.